Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, hari ini kita lanjut lagi dari dua seksi sebelumnya. Kita telah membahas soal untuk balok di atas dua tumpuan. Kita telah menghitung reaksi vertikal, reaksi horizontal. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana menggambar bidang N dan bidang D. Hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menggambar bidang M. Oke, saya ulang sebentar untuk penggambaran atau cara menggambar bidang D. Jadi setelah kita hitung di masing-masing titik untuk bidang D, maka kita plotkan gambarnya seperti ini. Jadi akibat beban merata, maka bidang D-nya adalah berupa garis miring. Dimulai dari titik A, dari hasil hitungan di video sebelumnya, maka DA-nya adalah sebesar RVA 5,33. Sini kita plotkan. Kemudian ada DX 1 meter dari A, DX 2 meter dari A, masing-masing kita plotkan sampai DX 6 meter dari A yang bernilai negatif di sini minus 0,67. Kemudian kita berjalan ke kanan dari C sampai dengan D, tidak ada gaya vertikal sehingga nilai bidang D-nya masih tetap digambarkan dengan garis mendatar sampai dengan bidang D. Sampai dengan titik D kita baru ketemu dengan gaya vertikal sebesar P1. Gaya vertikal sebesar P1. Di sini nilainya 1 kN, maka menggambarnya adalah bidang D, nilai bidang D di titik C dikurangi dengan 1 kN. Maka hasilnya kalau kita lihat di gambarnya semakin turun ya, semakin nilainya negatif dari minus 0,67 minus 1 akibat P1 sehingga hasilnya di sini adalah minus 1,67. Tadi di titik C dari minus 0,67 kemudian sampai di D ada gaya vertikal ke bawah sebesar 1 kN, maka dari minus 0,67 minus lagi 1 sehingga hasilnya minus 1,67 kN. Kemudian dari D sampai dengan E tidak ada gaya vertikal lagi, maka kita gambarkan dengan garis mendatar. Kemudian baru di titik E sampai dengan B, di titik E ada gaya vertikal sebesar PY, yaitu nilainya 10 kN. Maka di sini kita minus lagi dari minus 1,67, kita minuskan lagi 10 kN, hasilnya minus 11,67. Kemudian dari E sampai dengan B tidak ada gaya vertikal lagi, maka kita gambarkan lagi dengan garis mendatar. Baru di titik B ada RVB ke atas sebesar 11,67 sehingga di sini dari minus 11,67 ditambah di titik B ada reaksi vertikal ke atas, maka hasilnya dia gambarnya adalah kembali ke titik 0. Atau kalau kita gambar dari kanan, DB adalah minus RVB, maka dari 0 kita gambarkan minus 11,67. Kemudian garis mendatar karena tidak ada gaya vertikal, baru di titik E ada gaya sebesar PY yaitu 10 kN, arahnya ke bawah. Jadi kalau tadi ini minus RVB arahnya ke atas, kemudian ada gaya PY ke bawah, maka di sini menjadi 1,67. Sama saja ya, kita gambar atau kita hitung dari kiri maupun kita hitung dari kanan menghasilkan gambar yang sama. Oke. Setelah
itu kita lanjut ke bidang M. Bidang M, cara menggambar bidang M di titik tumpuan sendi dan roll. Ya, untuk tumpuan balok di atas dua tumpuan sederhana sendi dan roll, maka di ujung tumpuannya, jika baloknya berada di ujungnya adalah tumpuan, maka MA dan MB-nya sama dengan 0 ya. Maksudnya bagaimana? Di sini kita lihat ujung baloknya ini adalah tumpuan, maka di MA dan MB nilainya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lanjut. Dari MA sampai dengan C kiri ya, MA sampai dengan C kiri, atau bisa kita hitung di C ya. M di titik X 1 meter dari A. Jadi MA sampai dengan C kiri ini adalah akibat beban merata. Cara menggambarnya adalah kita hitung satu-satu. Misalkan kita buat jarak setiap 1 meteran, yaitu X sama dengan 1 meter dari A, X sama dengan 2 meter dari A, sampai dengan X sama dengan 6 meter dari A. Ya, sampai berakhirnya beban merata, yaitu di titik C sebesar X sama dengan 6 meter dari A. Kita hitung satu-satu. Persamaannya adalah RVA dikalikan jarak ke X sama dengan 1 meter dari A, berarti 1 ya, atau awalnya kita bisa tuliskan RVA dikalikan X dikurangi Q dikalikan X dikalikan setengah kali X. X-nya sama dengan 1 meter dari A, maka kita bisa inputkan di sini X-nya 1 meter. Jadi momen itu adalah RVA dikalikan lengan momennya ke titik yang ditinjau. Kalau misalkan titik yang ditinjau adalah X sama dengan 1 meter dari A, maka lengan momennya adalah 1. Kemudian Q-nya juga dikalikan dengan panjangnya dulu. Kalau X-nya sama dengan 1 meter dari A, maka Q-nya dikalikan panjang 1 meter. Kemudian jarak lengan momennya adalah setengah kali 1 meter, karena lengan momen akibat beban merata adalah di tengah-tengah panjang Q-nya. Kalau panjang Q-nya masih 1 meter, maka lengan momennya adalah setengah kali 1. Oke. Kenapa minus? Karena Q-nya arah ke bawah berlawanan dengan RVA ya. Kalau RVA searah jarum jam ke kanan, kemudian Q ke bawah berlawanan dengan arah jarum jam ya, sehingga minus. Kita hitung satu-satu sampai dengan X sama dengan 6 meter dari A. Di sini RVA dikalikan 6, kemudian Q dikurangi Q dikalikan 6 dikalikan setengah kali 6 ya. Jadi kalau panjang Q-nya adalah 6, maka lengan momennya adalah di tengah-tengahnya, yaitu setengah dikalikan 6. Maka di sini kita dapatkan MX 1 meter dari A sampai dengan MX 6 meter dari A. Oke. Kemudian kita lanjut di titik D ya, di titik D. Kita bisa hitung dari kanan. Momen di titik D adalah RVB dikalikan 2 dikurangi PY dikalikan 1. Jadi RVB ke atas dikalikan jarak ke titik D adalah 2. Kita lihat gambarnya di sini. Momen di titik D adalah, kita lihat kalau kita hitung dari kanan, ada RVB dikalikan 2 jarak dari B ke titik D. Kemudian dikurangi PY dikalikan 1 jarak dari titik E ke D. P1 tidak berpengaruh karena P1 menghasilkan momen 0 di D, karena P1 dikalikan 0 ya. Sehingga
momen di titik D kalau kita hitung dari kanan, sekali lagi RVB dikalikan jarak ke titik D adalah 2, maka RVB kali 2 dikurangi PY dikalikan 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan bidang M di titik E, yaitu nilainya RVB dikalikan 1, karena jarak dari titik B ke E itu adalah 1 meter. Kita lihat lagi di sini. Jarak dari B ke E itu nilainya 1 meter. Jadi M di titik E kalau kita hitung dari kanan adalah RVB dikalikan 1 meter. PY tidak berpengaruh karena jarak PY ke titik E adalah 0 ya. Oke. Anda juga bisa hitung misalkan dari kiri ya, dari kiri. Kalau dari kiri misalkan momen di titik E adalah RVA dikalikan jaraknya ke E, kemudian Q dikalikan jaraknya 6 meter dikalikan setengah kali 6 meter ditambah 1 ditambah 1. Kemudian dikurangi lagi P1 dikalikan 1. Nanti hasilnya sama, perhitungan dari kanan atau dari kiri. Kita ambil yang paling mudah ya. Hasilnya sama. Kemudian setelah kita memperoleh masing-masing nilai momen di masing-masing titik, kita gambarkan. Perlu diingat di sini, momen di bawah beban merata gambarnya adalah berupa garis parabola atau garis lengkung ya. Kalau kita plotkan dari A sampai dengan C di bawah beban merata, di sini hasilnya adalah berupa garis lengkung. Baru kemudian di titik D, E dan B itu adalah garis miring, garis lurus yang miring ya. Karena akibat beban terpusat. Jadi dari C ke D ini garis lurus ya, D ke E juga garis lurus, E ke B juga garis lurus. Kalau dari A sampai ke C ini adalah berupa garis lengkung. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kira-kira itu pembahasan secara keseluruhan untuk bidang M. Jadi kita sudah membahas reaksi tumpuan, kemudian sudah menggambar bidang N, sudah menggambar bidang D, dan sudah menggambar bidang M. Oke, sekian dulu untuk pembahasan UTS dengan soal balok di atas 2 tumpuan sederhana seni dan roll dengan variasi beban merata dan beban terpusat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.